Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Oke, para pendengar di rumah maupun dimanapun berada, kali ini berjumpa kembali dengan Pamtilas, medianya Panti Asuhan Muhammadiyah 13. Tentunya live streaming di Facebook meskipun di YouTube bisa kita saksikan bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedekah yang paling utama. Nah, pada kesempatan kali ini, sekedar kita mengingatkan di hari Kamis jangan lupa membaca surah Al-Kahfi sambil senyum yang manis ya. Bersedekah pada saat kita sehat dan membutuhkan harta, pada saat itu kita banyak ya istilahnya banyak bersedekah ketika sehat ya. Jangan menunggu kita sakit baru sedekah. Bisa diartikan begini, jangan kita ingat Tuhan ketika kita sakit. Justru ketika kita sehat itu harus banyak-banyak ingat kepada Tuhan Rabbi. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kurang lebih artinya, infaklah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesal, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. Jadi seorang hamba ketika sudah ajalnya menjemput, yang dibilang sekiranya engkau menunda, jangan sekarang aku dimatikan. Ya kan? Beri sedikit waktu itu lagi, maka akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Surah Al-Munafikun itu surah yang ke-63 ayat ke-10. Baik teman-teman, penyesalan tidak ada manfaatnya. Jadi sudah menjelang mati baru dia mau sedekah. Seharusnya di saat sehat, ya kan, sedekah yang paling utama. Ingat, sedekah waktu sehat itu berat ya. Sedekah waktu sehat, waktu seger-segernya itu berat teman-teman. Kenapa? Ketika kita sehat, kita lalai dengan Tuhan, kita lalai kepada ibadah kita sendiri yang dengan ibadah itu, perbuatan ibadah itu ya yang bikin kita masuk ke surga. Amalan baik ya, amalan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul baqa wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa qad kana li fulan
Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sebaik-baik sedekah, jadi sedekah yang paling utama yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa kamu pelit, berat untuk bersedekah, engkau takut miskin, engkau takut fakir, engkau mencita-citakan kekayaan yang pada saat itu engkau bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah sampai ke rongkongan, baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulana sekian. Ketahuilah, harta itu memang milik si fulan. Ikut. Nah, kenapa harta itu milik si fulan? Ya kan? Karena dia meninggal. Harta itu milik anak saya, bukan milik saya. Kenapa? Karena saya sudah meninggal. Milik siapa? Milik ahli waris. Yang milik dia adalah sekarang ini ketika dia sehat. Jadi ketika sehat banyak-banyak sedekah. Kita kalau sedekah seperti dibayangkan oleh setan itu takut kefakiran, takut miskin, takut tidak bisa makan. Nah, ketika kita banyak harta, banyak rezeki lah ya, lupa sudah tentang ini bersedekah. Jadi ketika kita tidak ada rezeki, berdoanya minta rezeki. Ketika ada rezeki, lupa kan? Di harta kita itu ada hak untuk orang lain yang harus kita berikan. Tuh. Jadi setidaknya itu pembersih dari harta kita, sama dengan zakat teman-teman. Jadi sedekah pada saat sehat dan saat kita membutuhkan itu lebih utama. Kenapa? Itu tadi lebih berat ketika kita sedekah barang yang kita cintai, kita sedekahkan itu berat. Ya, daripada mensedekahkan apa yang sudah tidak kita pakai. Saya tidak butuh baju ini sama celana karena kekecilan, saya kasihkan ke orang. Itu mudah. Tapi ketika bersedekah itu dengan pakaian yang cocok dengan kita, gagah, ganteng, kemudian kita mensedekahkan. Nah, kalau bisa melawan itu, berarti kita bersedekah pada waktu yang sama. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang sedekah, ya, sebaik-baik sedekah yang kita berikan orang yang menjadi tanggungan keluarga kita dan juga kepada kerabat kita, artinya kita berikan nafkah. Kita punya harta, kita harus berikan kepada yang terdekat dengan kita, istri, anak, kemudian tetangga. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Potongan ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Harta yang dicintainya, bukan harta yang sudah tidak dicintai, sudah tidak disukai. Harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ini nanti ada perbedaan antara sedekah dengan zakat. Ya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ini sedekah ini bebas teman-teman. Berbeda halnya dengan zakat. Kalau zakat yang mendapat hak
pemberian dari harta zakat itu ada 7 golongan. Tapi kalau sedekah tidak mesti teman kerabat pun bisa kita bersedekah. Ya. Orang mukmin yang benar itu yang pertama kali dia wajib memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, kemudian keluarganya, orang tuanya kalau belum nikah, tapi kalau sudah nikah ya istrinya, kalau sudah punya anak ya anaknya. Terus kemudian kalau keluarga sudah selesai baru ke tetangga-tetangga, kerabat-kerabatnya, famili, sepupu ya. Baru kemudian yang fakir, yang miskin. Allah berfirman juga dalam surat Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabili wa la tubadzir tabdira. Dan berikanlah haknya kepada sanak kerabat yang dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam pergian atau perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 26. Jadi ingat, yang perlu ingat, sebaik-baik sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat setelah kita berikan yang wajib kepada istri, anak, orang tua kita. Maka selebihnya itu kita utamakan sanak kerabat yang membutuhkan dulu, teman-teman. Jangan yang kaya kita kasih, justru yang di bawah kita. Ya. Kalau kita pas-pasan, cari yang di bawah kita. Banyak, insya Allah banyak tetangga-tetangga yang lebih membutuhkan. Kemudian baru kita berikan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini sedekah, bukan zakat ya teman-teman ya. Ganjarannya besar. Kalau kita berikan sedekah kepada orang miskin, satu sedekah. Tapi kalau kepada sanak kerabat kita mendapat 2. Yang pertama sedekah, yang kedua menyambung tali silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzil qarabatin wa 'ala dzil qarabatis nataini sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, cukup sedekah saja. Dan sedekah kepada kerabat mendapat 2, sedekah dan menyambung kekerabatan, silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, apalagi kalau sanak famili itu memusuhi kita. Jika ada sanak famili yang kita dakwahkan lalu dia tidak senang, kita ajak kepada kebaikan, tidak senang dia memusuhi kita, jelas dia saudara kita dan dia miskin, maka Nabi bersabda, afdhalus shadaqati as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih. Seutama-utama sedekah kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Nah, meskipun saudara kita memusuhi kita, tetap kita sedekah kepada yang memusuhi kita. Ya teman-teman ya. Nah, betapa dahsyatnya sebuah sedekah, ya kan? Semoga pada hari Kamis ini, oh ya satu lagi, apalagi kalau sekarang, hari sekarang ini ya, Kamis itu kan biasanya ini teman-teman,
banyak yang puasa di hari Kamis, ya kan? Nah, itu bisa kita sedekah dengan cara apa? Memberi makan. Juga bagus juga itu. Manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi. Nah, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Nah, ini kesempatan kita di hari Kamis untuk berlomba-lomba sedekah, dan semua dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci di kehidupan yang fana ini adalah ikhlas, teman-teman. Kalau kita tidak ikhlas mengungkit kebaikan-kebaikan kita, mengungkit sedekah kita, zakat kita, puasa, amalan apapun yang baik kita ungkit, maka hilang nilainya, ya. Maka hilang nilainya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Sedangkan kunci sebuah amalan itu ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat pendengar kalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.